Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Arsenal versus Newcastle yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dan yang kedua antara Manchester United versus Bournemouth yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini berarti untuk pertama kalinya Arsenal tidak bisa mencetak gol di sebuah pertandingan English Premier League. Sedangkan bagi Manchester United, mereka bisa kembali meraih kemenangan secara telak di Old Trafford setelah di pertandingan terakhir sebelumnya di Old Trafford, Manchester United berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor yang sama 3-0. Dan kita bisa perhatikan bahwa Newcastle mengandalkan strategi ekstra defensif yang juga membuat para pemain dari Arsenal frustasi. Maka itu meskipun Arsenal secara total bisa menciptakan 17 peluang, tapi hanya bisa menciptakan 3 peluang emas. Sedangkan para pemain Manchester United juga bekerja keras untuk bisa mencetak 3 gol teman-teman, karena Bournemouth juga mengandalkan strategi defensif. Bahkan Manchester United membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencetak gol pertama di pertandingan ini. Dan sangat disayangkan salah satu pemain mereka, Donny van de Beek, cedera. Ya, kita harapkan cedera dari Donny van de Beek tidak serius ya teman-teman. Tapi kita juga sekarang sudah bisa melihat perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Karena tampak jelas sekarang Manchester United, para pemainnya bukan saja bisa mencetak gol, tapi juga bisa bertahan secara benar dan baik. Karena salah satu kelemahan dari Manchester United musim lalu adalah di lini pertahanan. Bahkan ketika Harry Maguire bermain, tampak jelas pertahanan dari Manchester United cukup solid. Dan juga jangan lupa, jika ada pemain tim lawan bisa menerobos lini pertahanan dari Manchester United, maka masih ada David De Gea. Maka itu, saya sangat bingung kenapa David De Gea ini tidak dibawa ke Piala Dunia. Oke lah, mungkin dia tidak akan dijadikan penjaga gawang nomor 1 di Piala Dunia. Tapi kan jika dia hadir saja di skuad, itu bisa meningkatkan mental bertanding dari para pemain. Karena dia pemain yang sangat amat berpengalaman. Bahkan musim ini dia telah mencatat 8 clean sheet. Dan secara total, MU telah mencatat 8 clean sheet dari 17 pertandingan yang telah mereka mainkan musim ini. Padahal musim lalu, MU itu mencatat 8 clean sheet dari 38 pertandingan. So, the progress is real teman-teman dari Erik ten Hag. Sedangkan Arsenal yang selisih poinnya sudah cukup jauh dari Manchester City dan juga dari Newcastle United, sangat disayangkan tidak bisa meraih kemenangan. Padahal inilah momen mereka untuk kembali meraih kemenangan. Jadi tampak jelas bahwa Arsenal membutuhkan pemain baru di lini depan. Mereka kurang striker teman-teman, apalagi sekarang setelah Gabriel Jesus cedera jangka panjang. Bukan berarti Eddie Nketiah ini buruk permainannya, enggak juga. Dia beberapa kali bisa memberikan umpan kunci, bahkan dia mendapatkan peluang. Tapi ketika dia sulit untuk mencetak gol, ya akan lebih baik jika ada pemain lain yang siap masuk dari bangku cadangan. Tapi kan kita lihat pilihan itu tidak ada bagi Mikel Arteta. Dan juga yang menarik bagi saya bahwa baik Mikel Arteta dan juga Eddie Howe tidak melakukan perubahan di line-up mereka masing-masing. Padahal jadwal sangat padat. Artinya memang kedua pelatih ini tidak ingin mengganggu chemistry yang telah terbentuk di antara para pemain mereka. Dari jalannya pertandingan tampak jelaslah Arsenal unggul segala-galanya. Dan juga para pemain Arsenal tidak banyak melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Ya memang sih, salah satu sistem permainan yang diandalkan Arsenal itu adalah menyerang sampai ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, menciptakan peluang dan berharap bisa mencetak gol. Tapi ketika itu tidak jalan, maka tentu akan lebih baik untuk juga melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tapi itu tidak mereka lakukan. Namun secara defensif terlihatlah Arsenal solid. Karena dari catatan saya, Newcastle hanya bisa mendapatkan 1 peluang yang berbahaya dari Joe Linton, dari corner. Sisanya, counter attack yang mereka bangun itu tidak bermanfaat sama sekali. Artinya para pemain Arsenal sudah belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika mereka sering kesulitan mengantisipasi counter attack dari para pemain tim lawan. Dan memang pertandingan berjalan sangat amat keras teman-teman. Kalau nggak salah total ada 9 kartu kuning. Bahkan ada 1 kartu kuning ke pemain cadangan dari Newcastle. Jadi memang tidak mudah bagi para pemain Arsenal untuk bisa menghadapi pressing dari para pemain Newcastle. Dan tampak jelas nih Eddie Howe ini mengincar hanya 1 poin. Dan memang si Newcastle adalah tim dengan rekor defense terbaik ya. Mereka baru kemasukan 11 gol. Bahkan mereka telah mencatat 10 clean sheet. Terbanyak di antara tim-tim lainnya di English Premier League. Apalagi penjaga gawang mereka juga
bagus ya, Eddie Pope yang melakukan 2 penyelamatan gemilang di pertandingan ini, satu dari Saka, satu lagi dari Eddie Nketiah. Dan juga tampak para pemain Newcastle ini sering menyulitkan para pemain Arsenal ketika mereka membangun counter karena bermain sangat agresif. Jadi mereka memilih untuk melanggar pemain Arsenal yang coba untuk membangun counter attack. Jadi itu sedikit banyak mengganggu irama permainan dari Arsenal. Dan saya agak bingung juga dengan wasit yang bertugas, karena sebetulnya ada 2 kejadian di mana Arsenal bisa saja mendapatkan penalti kan. Kita tahu itu. Yang pertama Saka ketika, yang saya melihatnya nih, mungkin saya juga salah, bahwa bajunya ditarik tapi tidak diberikan penalti. Kemudian pada saat memasuki injury time, babak kedua kan, sebelum pertandingan berakhir, itu yang saya lihatnya sih itu kena handball dan tangannya bergerak. Nah ketika tidak ada call dari ruang VAR dan juga wasit tidak menunjukkan titik putih, ya tampaknya juga wasit tidak melihat kejadian sebenarnya. Karena kalau yang saya lihat itu sepertinya ada indikasi dari pemain Newcastle, saya lupa siapa itu, untuk menahan bola. Ya walaupun memang itu ada bagian dari refleks dia, tapi kan tampak dengan terkena tangannya bola berubah arah. Jadi sangat disayangkan bahwa Arsenal tidak bisa menang, dan tampak jelas para pemain Newcastle ini mengandalkan zona marking untuk menggagalkan upaya para pemain Arsenal menciptakan banyak peluang dari dalam kotak penalti, karena itulah kebiasaan mereka kan, untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Sebetulnya secara permainan gak ada yang salah dari Arsenal, cuman memang sangat disayangkan bahwa dengan bermain sistem, dengan memakai sistem permainan yang sama, tampaknya itu bisa dibaca oleh para pemain Newcastle karena mereka menumpuk pemain sampai ke dalam kotak penalti mereka. Jadi 1 poin ini adalah seperti 3 poin bagi Eddie Howe, sedangkan bagi Mikel Arteta 1 poin ini seperti kekalahan. Karena kita tahu selama ini Arsenal di kandang sendiri itu selalu meraih kemenangan. Tapi kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya. Bagi Arsenal yang telah saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa setelah ini pertandingannya akan semakin berat ya, termasuk juga ini pertandingan lawan Newcastle. Karena mereka akan menghadapi Tottenham Hotspur, kemudian akan menghadapi Manchester United. Nah, pertandingan Manchester United versus Bournemouth ini juga yang menarik teman-teman, karena tentu kita menunggu apakah Erik ten Hag bisa tetap mempertahankan momentum dari timnya. Dan dengan jadwal yang padat, yang menarik, Erik ten Hag melakukan rotasi, itu pun di lini pertahanan, dengan memainkan duet idolanya Ole Gunnar Solskjaer, Harry Maguire dan juga Lindelof. Ya, tapi untungnya kan lawan tim papan bawah. Dan feeling saya Bournemouth juga kemungkinan akan degradasi ya teman-teman. Tim ini banyak kemasukan gol. Tim yang paling banyak kemasukan gol di Premier League sejauh ini adalah Bournemouth. Ya, jadi memang tampaklah mereka sulit untuk bertahan. Untuk menyerang pun mereka tidak bisa membangun serangan secara efektif. Dan memang terlihat bahwa mereka bermain dengan sistem defensif, tapi counter attack-nya pun nggak jalan. Dan dengan cara mereka bertahan itu tampaknya mereka hanya fokus ke pemain yang menguasai bola, tapi tidak fokus ke pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Padahal sistem permainan dari MU itu mengandalkan pressing, passing, and positioning. Jadi teman-teman bisa perhatikanlah ketika ada satu pemain MU yang menguasai bola, maka akan ada minimal 2 pemain MU yang bergerak tanpa bola untuk mencari ruang. Jadi itu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk mengawal para pemain Manchester United. Dan itu yang terjadi juga di pertandingan dini hari tadi. Saya siarankan pertandingan ini, dan ketika saya ditanya progresnya di MU seperti apa, nah saya jelaskan secara jujur bahwa sebelumnya saya melihat progres itu hanya dari segi hasil akhir. Ya MU bisa menang, bisa seri, terus kemudian tiba-tiba kalah, nah tiba-tiba menang lagi. Tapi dalam 2 pertandingan sebelum lawan Bournemouth, saya melihat memang sudah ada perubahan secara signifikan dalam gaya permainan Manchester United. Jadi para pemain tidak ngasal memberikan umpan. Mereka melihat dulu rekan yang berada dalam posisi yang free, dan mereka tidak selalu memainkan umpan-umpan pendek, tapi juga bisa bermain direct pass. Seperti di pertandingan ini, banyak direct pass yang dilepaskan oleh para pemain Manchester United. Bahkan gol ketiga itu kan karena ada direct pass dari Luke Shaw ke Bruno, kemudian Bruno memberikan passing ke Rashford. Jadi memang MU ini telah berubah total teman-teman. Dan kita perlu juga ya memberikan apresiasi kepada Erik ten Hag, karena sebelumnya kan ada Ole dan juga Rangnick yang tidak bisa mempertahankan momentum permainan dari Manchester United. Sekarang kita sudah bisa lihat konsep permainannya sudah rapi banget. Memang MU tidak mudah untuk mencetak gol karena Bournemouth bermain ekstra defensif, maka itu gol pertama dari MU itu dari situasi set piece. Dan memanglah kita lihat bahwa Eriksen adalah pemain yang tidak tergantikan. Dia pemain yang sejauh ini telah memberikan kalau nggak salah 6 assist. Paling banyak ya dia memberikan assist di Manchester United. Dan juga kali ini dia memberikan assist ke Casemiro yang saya jelaskan ketika saya siaran bahwa inilah pemain kunci dari Manchester United musim ini. Karena dengan pertahanan MU yang lemah, kita tahu di mana itulah salah satu kelemahan dari MU. Mereka perlu gelandang bertahan yang agresif dan juga pintar
untuk bisa melakukan recovery bola, dan pemain tersebut adalah Casemiro. Jadi gak masalah juga gak mendapatkan Frankie de Jong. Justru Casemiro menurut saya adalah pemain yang lebih bagus daripada Frankie de Jong, apalagi dia pemain yang sangat berpengalaman, dan jangan lupa dia punya mental juara. Selain itu ada Varane. Kita tahu ketika Casemiro dan Varane main sulit banget untuk bisa membobol gawang dari MU. Belum lagi form dari David De Gea kan, yang total melakukan 4 penyelamatan di pertandingan ini. Hebat banget nih De Gea performance-nya ya. Nyesel gak tuh Luis Enrique? Oke lah, mungkin De Gea bukan menjadi pilihan dari Luis Enrique, tapi kan gak ada salahnya juga dia dibawa ke World Cup kan. Mental dia kan kuat. Jadi memang dari jalannya pertandingan MU menyerang total dan mereka mencetak gol seperti yang tadi saya jelaskan dari set piece. Dan setelah itu para pemain Bournemouth ya di babak kedua tampak keluar menyerang, dan ketika saya ditanya di halftime pada saat saya siaran di SCTV, kira-kira MU akan bermain lebih santai gak di babak kedua? Dan saya memang jelaskan gak mungkin. Karena ini baru 1-0, kalau udah 2-0 mungkin. Karena MU ketika sudah unggul akan tetap bermain dengan intensitas tinggi, dan betul itu yang terjadi kan. Belum lama babak kedua dimulai, mereka bisa mencetak gol lagi, dan dari proses transisi positif yang cepat. Luke Shaw yang membawa bola, kemudian bisa memberikan bola ke Bruno ke Garnacho, dan Garnacho kita lihat bisa memberikan crossing, dan kemudian MU bisa mencetak gol kedua di pertandingan ini melalui Luke Shaw. Jadi Luke Shaw ini, itu yang tadi saya jelaskan juga, ketika sudah memberikan passing akan bergerak juga. Jadi para pemain MU tidak selalu berada di satu posisi, mereka akan bergerak secara aktif, atau istilah kerennya itu mobility ya, mereka punya mobility yang bagus. Jadi Luke Shaw yang masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Bournemouth bisa mencetak gol, dan ini tentu gol yang mengagetkan kita semua karena jarang kan Luke Shaw mencetak gol seperti ini. Tapi disitulah sekarang kita melihat kemampuan dari para pemain MU yang sudah bisa memahami konsep permainan dari Erik ten Hag. So any player can score for Manchester United. And then kita lihat bahwa Bournemouth juga menciptakan beberapa peluang, tapi ya itu dia, form dari De Gea ini lagi bagus-bagusnya. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir kan MU tidak kemasukan gol ya. And finally, ini gol yang menurut saya ini cantik banget nih. Luke Shaw memberikan umpan ke tiang jauh, dan Bruno Fernandes satu sontekan memberikan umpan ke Marcus Rashford yang telah mencetak gol ke-7-nya musim ini. Lebih banyak daripada gol yang dia cetak musim lalu. Nah lagi-lagi nih, membuktikan bahwa memang MU telah berubah total, dan bukan saja dari segi permainan, tapi juga dari performance para pemain mereka. Dan tanpa Cristiano Ronaldo yang kemarin diperkenalkan di Arab Saudi, ya MU permainannya sekarang jauh lebih baik sih. Jadi seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, pada saat saya membuat match review dari MU, bahwa MU is coming back. MU is not back, but MU is coming back. MU lagi kembali ke performa terbaik mereka, seperti di era Sir Alex Ferguson. Maka itu ketika ada yang menanyakan saya, kemarin ketika saya ke gym, siapa nih pesaing atau juga rival dari Arsenal nih musim ini? Saya gak jawab Manchester City, saya gak jawab Newcastle. Jujur saya menjawab Manchester United. Karena lihatlah sekarang, perlahan-lahan mereka mulai naik. Saya masih ingat pernah di satu musim itu, selisih poin antara MU dan Newcastle tuh sangat jauh, kalau nggak salah 10 atau 12. Tapi ternyata MU yang menjadi juara loh teman-teman. Dan bagi Arsenal, maka itu, ya, belilah penyerang. Ada uangnya kan, setahu saya mereka ada uangnya. Ya walaupun saya memang tidak kenal pemiliknya, tapi kan kita tahulah Arsenal ini adalah klub yang memberikan keuntungan yang cukup bagus ya. Jadi Arsenal perlu tambahan striker jika mereka ingin lolos ke Champions League musim depan. Kalau enggak, nah, kejadian seperti yang terjadi di pertandingan lawan Newcastle bisa juga nanti terjadi di pertandingan selanjutnya, karena tentu tim-tim lain telah belajar dari Newcastle cara untuk menghentikan Arsenal mencetak gol. Jadi kita tunggu lagi persaingan di papan atas teman-teman di English Premier League. Untuk sementara kita masih bisa melihat bahwa ada Arsenal, ada Manchester City, ada Newcastle, dan juga ada MU. Tapi kita tunggu juga apakah Liverpool dan juga Chelsea bisa nanti bersaing di papan atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.